Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada sore ini. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang maka ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahkan imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya karena iman saja hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahkan imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku. Oleh Yesus diberi damai, bahagia hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahkan imanku. Dalam kebenaran ada kebebasan, saksi Yesus belajar kelemah lembutan. Anak manusia adalah Kristus, pengharapan kebangkitan orang kudus. Bapa menyayangi kerendahan hati, Alkitab firman Allah yang tak berubah. Dunia dengan Roh Kudus satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Dalam darah Yesus pasti ada hidup, saksi Yesus memegang harapan teguh. Firmanlah kebenaran kehendak Allah, kita pasti menang dengan kasih Yesus. Bapa berkenan kepada ketaatan, mari menerima kuasa dengan iman. Dunia dengan Roh Kudus satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Di dalam iman ada kemuliaan,
kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan bersuara.
Aba Bapa, kami tiba di dalam ibadah sore ini, ibadah yang terakhir pada hari ini. Sungguh kami bersuka cita Bapa. Engkau tahu bagaimana kami jatuh bangun 1 minggu yang lalu, mengalahkan diri kami sendiri, mengalahkan segala pencobaan lewat orang sekitar dan lingkungan kami. Kami dapat datang ke hadapan Engkau, sungguh bersuka cita. Bapa, kami tahu panggilan yang kudus untuk beribadah kepada Engkau Bapa, untuk kami, untuk memberkati roh jiwa kami. Karena itu Bapa, kami datang dalam ketaatan. Kami kuduskan waktu kami kuduskan diri kami dengan darah Yesus. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha mulia, yang agung dan besar. Engkau pemilik kemuliaan, tidak ada satu ciptaan pun yang layak mempermuliakan Engkau dengan keberadaan kami satupun. Karena itu Bapa, dengan kemuliaan yang daripada Engkau, kami sungguh ingin mempermuliakan nama-Mu. Dengan darah Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus Bapa, kami datang ke hadapan Engkau untuk sungguh dengan segenap kekuatan untuk sukseskan ibadah sore kami ini Bapa. Bapa, biarlah dengan segenap kekuatan seluruh anak-anak-Mu, baik dari pusat maupun cabang maupun yang online Bapa, biarlah kami semua Bapa sungguh boleh mempersembahkan ibadah yang Engkau berkenan. Itulah iman dan kerinduan kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menyambung lagi 1 minggu kehidupan kami untuk bertemu dengan Engkau lagi, penuh dengan kemenangan, menjadi tumpuan kaki bagi nama Yesus selama hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah ibadah kami yang kami naikkan selalu di dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan legaku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Yesus yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal.
hentinya, kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya, kasih dan pimpinannya. Amin. Silakan duduk. Mari kita minta kuasa darah Yesus. Yesus, kuriari kuriapayu. Yesus, kuriayote. Yesus, kuriayote. Yesus, kuriayote. Yesus, kuriayote. Mariote, Yesus. Darah Yesus, Bapa. Kami mohon kuasa darah Yesus, Bapa. Kami penuh dengan ketidakbenaran. Kami penuh dengan kelemahan, Bapa. Ampunilah, ampunilah kami, ampunilah. Kudus-kuduskanlah jiwa kami dengan kuasa darah Yesus, Bapa. Kamilah yang menerima Engkau, Allah yang penuh Bapa. Penuhilah kami dengan kuasa darah Yesus. Banggakan ini akan kuasa darah Yesus, Bapa. Biarlah seluruh anak-anakku memiliki iman akan kuasa darah Yesus yang lebih berkuasa daripada mereka, yang lebih berkuasa daripada semua hati nurani kami, Bapa. Tambahkan iman akan kuasa darah Yesus kepada kami, Bapa. Penuhilah, penuhilah kami dengan Roh Kudus, Bapa. Penuhilah. Pustakan diri bagimu, pustakan diri bagimu. Hidup sejatimu, berikan bagiku, pustakan diri bagimu. Sujud sembahku bagimu, sujud sembahku bagimu. Oh, haleluya Yesus, oh, haleluya Yesus, sujud sembahku bagimu.
cinta baktiku bagimu. Cinta baktiku bagimu. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar itu. Karena kami boleh penuh dengan kasih karunia dan kami boleh hidup dengan iman yang berkenan kepada Engkau. Karena Yesus anak Allah dan Kristus, itulah iman bagi GBSI. Sehingga kami berani bertekuk lutut di hadapan-Mu dalam ibadah sore hari ini pun. Demikian kami maju di hadapan-Mu, supaya kami boleh memandang wajah-Mu. Demikian kami masuk di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapa, biarlah GBSI kami dari pusat sampai seluruh cabang-cabang menjadi tubuh Kristus yang kuat dan unggul, benar-benar menang sampai garis akhir, yang tidak dapat dikalahkan oleh maut, karena maut dan segala isinya terus mengganggu dan terus menyiksa, bahkan membuat segala permasalahan. Tapi semua itu tidak dapat membatalkan dan menggagalkan kehidupan iman sebagai tubuh Kristus, yaitu GBSI kami yang harus menang. Karena kemenangan kami bukan karena perbuatan kami, tapi Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami, Dialah yang memenangkan kami. Maka semua jemaat GBSI dengan teguh dan kuat dan tidak gentar harus menang. Menang dari segala permasalahan, menang dari dunia ini, dan kemenangan kami bukan dengan perbuatan baik kami atau kuat dan gagah kami, tapi Yesus anak Allah dan Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam kami. Itulah kebenaran kami, itulah iman kami. Maka Bapa, terimalah ibadah kami, terimalah penghormatan kami, terimalah persembahan kami, dan terimalah roh jiwa kami. Karena semuanya itu dihaturkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini pun tak hentinya kami mohonkan Engkau terus menolong Ibu Gembala kami
dalam memimpin menggembalakan GBSI. Roh-Mu yang kudus terus memperlengkapi dia, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, serta inspirasi, bahkan kuasa untuk menggembalakan GBSI, supaya penuh dengan gambar kehendak Allah dan cita-cita gerakan Berea memenuhi Indonesia, bahkan dunia sesuai dengan Engkau kehendaki. Maka berilah pengharapan, penghiburan, kekuatan bagi ibu gembala kami, supaya dia tetap teguh menggembalakan GBSI kami. Demikian juga Bapak, para pendeta yang bersamanya, berilah berkat yang sama supaya mereka juga tetap teguh, sehati sepikir dengan ibu gembala kami untuk menggembalakan GBSI ini Bapak. Demikian GBSI kami punya pengharapan yang kuat dalam Yesus Kristus Anak Allah dan Roh Kudus-Mu Bapa menolong GBSI ini oleh karena penggembalaan para pendeta kami dan ibu gembala kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga pekerjaan yang Kau berikan bagi GBSI, yaitu IBG Bapa. Tolonglah Roh-Mu yang kudus saja bekerja dalam diri GBSI, memampukan segala perkara, baik dana izinnya, programnya, pembicaranya penuh dengan Roh Kudus Bapa, supaya IBG kami boleh berlangsung baik sesuai dengan kehendak-Mu. Baik pembangunan STT, dana dan izinnya, baik juga penginjilan untuk seminar-seminar yang diadakan, baik juga Bapa sekolah penginjilan, supaya SP kami boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang rohani, yang benar-benar Engkau cari dan Engkau pakai Bapa. Allah Bapa, demikianlah ibadah kami ini, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, dan terimalah roh jiwa kami, dan terimalah iman kami, dan berkenan kepada Engkau. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau gerakan di dalam bagiku, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Yesus. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun, semula dan kekal. Tuhan Yesus Kristus, pemberikan sukacita, damai sejahtera
ada serangkaian seminar mulai dari tanggal hari ini ya di Jambi. Kemudian hari Jumat tanggal 5 September ada 4 seminar di Bintaro, di Medan, di Bali dan Siantar. Serta Minggu tanggal 6 September Sabtu di Siantar ya. Kemudian Minggu tanggal 7 September di Sukadame dan Senin tanggal 8 September di Kabanjahe. Kita dukung doa ya agar seminar ini sukses. Para pembicara membawa suara Roh Kudus dan setiap yang mendengar menerima kasih karunia. Oke, kemudian saya bacakan surat gembala agar yang terlewatkan belum baca ya. Saya terima surat dari warga lokal yang mengaku dari Xinjiang. Isinya dia ingin membantu saya mengenal kebenaran. Kemungkinan dia sudah masuk di dalam gereja. Walaupun Yesus Kristus anak tunggal yang diutus Allah itu satu-satunya keselamatan dan hidup kekal, manusia memilih kegelapan, dusta, kematian, yakni mencintai iblis. Sekte sesat Xinjiang, aliran sesat buatan seorang pemimpin 92 tahun bernama Liman He yang mengaku diri Parakletos, Mesias, penyelamat terakhir dan selamanya tidak mati. Aliran sesat made in Korea ini berkata, 12 suku Israel ada di bawah kendali pemimpinnya dan orang harus melakukan sesuai ajarannya agar terpilih dalam 144.000 orang dan beroleh keselamatan. Jika seseorang berhasil dirangkul oleh kelompok ini, dia akan mengakhiri hubungan keluarga dan pindah ke tempat tinggal bersama, menjadi anggota organisasi perekrutan sekte dan terlibat dalam kegiatan perekrutan secara sistematis. Hubungan keluarga harus dihancurkan agar termasuk pada 12 suku Israel Xinjiang. Lalu dengan metode yang mereka kembangkan, menarik sebanyak mungkin orang keluar dari gereja dan agama lain. Pengikut harus mempersembahkan banyak uang, baik harta pribadi maupun hasil kerja apapun. Jeripaya semacam ini perlu agar termasuk dalam 144.000 orang. Di antara keturunan Abraham dan Daud, dalam Alkitab maupun realitas, 12 suku Israel tetap ada secara nyata. Jumlah 12.000 orang yang dimateraikan Roh Kudus, jumlah 12.000 ini kok 12.000. Roh Kudus yang tiap-tiap suku dan akan ikut serta dalam kebangkitan pertama saat Yesus datang kembali. Sebaliknya, bagi bangsa asing tidak ada batasan jumlah atau suku dalam hal dimateraikan. Masalahnya, jika jumlah yang telah ditetapkan bagi Israel segera terpenuhi, waktu bagi jumlah penuh dari bangsa asing untuk dimateraikan Roh Kudus menjadi lebih singkat. Oleh karena itu, Allah yang mengasihi seluruh umat manusia mengeraskan hati Israel, membiarkannya lamban percaya Yesus, dan selama kurang lebih 2.000 tahun masa gereja perjanjian baru, jumlah 144.000 orang Israel yang dimateraikan Roh Kudus belum genap. Hal ini menjadi berkat besar bagi bangsa asing. Bila Injil cepat diberitakan, siapapun dapat dimateraikan dan tercapai kebangkitan pertama. Itulah sebabnya kita terus memberitakan Injil sampai menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Xinjiang menganggap Liman He pemimpinnya adalah Mesias. Menurut Alkitab, ketika Mesias menginjakkan kaki di bumi ini, itu berarti kebangkitan pertama sudah terjadi. Artinya, kita orang Kristen pun harus menghadapi penghakiman. Kalau begitu, sekarang semestinya masa kesusahan besar yang ngeri, di mana orang tidak bisa mati meskipun ingin. Dan selain Israel, semuanya hampir binasa dalam 5 bulan kesusahan besar. Kekristenan Korea berkata, masa kesusahan berlangsung 7 tahun. Tetapi Liman He Mesias versi Xinjiang berusia 92 tahun. Ini berarti masa kesusahan terus berlangsung selama 92 tahun. Namun bukankah angkasa raya sekarang tampak biasa saja?
Mungkinkah orang berhawa nafsu tubuh yang dilahirkan dan tidak mampu merawat tubuhnya yang tua bisa jadi Roh Kudus Parakletos yang tidak kelihatan namun turut bekerja dalam diri para orang kudus yang tersebar di seluruh dunia? Dapatkah orang yang tidak pernah menumpahkan darah di salib dan tidak pernah bangkit dari kematian bisa jadi Mesias, yaitu penebus terakhir? Mereka yang suka gratisan pasti akan direkrut Shincheonji. Di pusat perbelanjaan atau mall, mereka akan menawarkan tes psikologi, konsultasi ini itu, konsultasi kerja gratis, pekerjaan muda bergaji besar, kegiatan hobi, kecantikan, klub baca, olahraga, kelompok teater, dan berkata akan menerima manfaat gratis maupun hadiah. Dengan keramahan yang berlebihan, mereka akan meminta informasi pribadi. Mereka berkata akan menghubungkan orang dengan konselor kompeten yang dapat membantu menyelesaikan kekhawatiran terdalam. Saat datang ke pertemuan yang sudah dirancang sebelumnya, di mana tim perekrutan menunggu, konselor yang berlagak tidak mengenal dan peserta lain yang berlagak hadir secara kebetulan akan bersama-sama mengolah korban baru yang telah terpancing. Orang yang direkrut seperti ini bisa terancam nyawanya bila mencoba untuk keluar. Saat pemimpin sekte ini sebentar lagi mati, para pengikut yang bodoh tetap memegang erat mayat yang mengeluarkan cairan busuk sambil menunggu kebangkitannya. Sepertinya harus menyiapkan formalin dan pengharum ruangan. Matius 28, Wahyu 7-8, Roma 11-25. Gembala sidang, Pendeta Yohanako. Bapak-bapak, dalam ibadah ini, hari ini pun kami bawa persembahan iman kami. Hari ini Laura membawa buah sulung. Ada Timothy membawa persembahan ucapan syukur dan pembangunan gereja. Juga Ibu Meliani dan John Hartono membawa persembahan ucapan syukur pembangunan gereja Kupang, Cirebon, dan Sumbawa kali ya. Ya. Ada Bella membawa cicilan janji iman dedikasi. Ibu Oni Sae ya membawa perpuluhan. Demikian persembahan hari Tuhan dari kami semua, anak-anakmu Bapak. Kami bersyukur sampai saat ini pun kami terus menunjukkan iman kami. Bukan persembahan ini saja, tapi sungguh persembahan tubuh kami. Bapak, sungguh makin mengenal Engkau, makin tahu betapa lemahnya kami. Terkikislah segala kesombongan kami. Bapak, biarlah Tuhan Yesus di dalam diri kami makin besar setiap saat. Dan kami makin kecil sampai kami menjadi yang mengikuti seluruh dorongan pimpinan Roh-Mu yang kudus tanpa sedikit pun tenaga dari diri kami, kemampuan, kebenaran kami sedikit pun. Bapa, sungguh kami bersyukur mengenal Engkau, sungguh kami bersyukur kami menjadi anak Allah, dan sungguh kami bersyukur kami datang dengan iman di dalam ibadah ini Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau berkenan akan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhilah kami semua dengan berkat dan hidup kekal yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Ku
Firman hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Kita minta inspirasi. Yesus! Kita suruhkan 3 kali. Mari roju aku ketahuilah anak manusia. 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 Intisari khotbah mulai dari judul 2, 3. Allah yang kita sembah Bapa Tuhan. Dia menerima kemuliaan oleh karena anak kekasih. Roh Kudus turun kepadanya dan memimpin dia. Maka Yesus ke padang gurun lalu berpuasa selama 40 hari. Demikian semua tenaga yang tertinggal pada tubuh terbuang. Lalu hanya bersandar pada Roh Kudus dan diperlengkapi dengan firman saja. Iblis yang menguasai angkasa datang dan menguji dia.
Apabila engkau anak Allah, apabila engkau anak Allah, demikian berteriak-teriak. Iblis yang memegang kuasa maut putus asa dan takut akan pernyataan anak Allah, karena dia menyadari hari penghukuman atas dirinya sudah dekat. Oleh karena itu, roh-roh najis juga berseru dimanapun dan kapanpun, engkau adalah anak Allah. Alasan anak Allah menyatakan diri ke dunia ini untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kuasa adalah mengenal Alkitab oleh Roh Kudus. Dia yang menyaksikan Yesus adalah anak Allah, adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Iblis mengenal Yesus adalah anak Allah, maka ketakutan. Roh-roh najis juga mengenal Yesus adalah anak Allah, maka bergemetar. Alasan anak Allah menyatakan diri itu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Amin. Allah adalah Bapa bagi Tuhan. Maka siapapun tidak melihat Allah. Anak tunggal yang keluar dari pangkuan Bapa saja yang melihat Allah. Demikian Yohanes 6:46. Para nabi dari perjanjian lama mengatakan, melihat Allah secara langsung, menerima dan mendengar secara langsung, dan menyampaikan firman yang diterima langsung itu. Tetapi Yohanes 6 ayat 40 sampai 46 mengatakan, siapapun tidak pernah melihat Allah. Maka Stefanus mengatakan, kalian mengatakan melihat Allah nenek moyang, Allah Abraham dan Yakub. Tuhan yang dilihat oleh mereka disebut Allah. Maka dia bukan Allah, tapi malaikat yang diutus Allah. Demikian disampaikannya. Akhirnya dilempari dengan batu, lalu mati. Demikian ada banyak salah sangka akan Allah. Di antara kita, siapapun tidak pernah melihat Allah. Satu-satunya yang keluar dari pangkuan Bapa saja melihat Allah. Demikian firman-Nya. Maka Allah adalah Bapa Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus adalah anak Allah, maka kita percaya Allah yang tidak pernah kita lihat dengan mata jasmani dan mengakuinya. Dan bukan hanya itu, kita mengenal Bapa Yesus Kristus, Bapa kita. Sebab kita dibaptis dalam nama Yesus dan menjadi satu dengan Yesus. Seperti firman, mereka yang kawin dua orang menjadi satu tubuh. Seperti seorang pengantin perempuan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan suaminya, sehingga bapak suaminya menjadi bapaknya, ibu menjadi ibunya, dan saudara menjadi saudaranya sendiri. Dan meskipun tidak pernah melihat nenek moyang dan mengatakan sebagai nenek moyangnya. Jemaat, pengantin perempuan, Yesus Kristus suami jemaat. Dengan baptisan jemaat dan Kristus menjadi satu. Maka kita mengakui Bapa Yesus Kristus Bapa kita. Karena kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka kita saja memanggil Allah Bapa dan percaya.
Demikian percaya Yesus Kristus dan dibaptis dalam namanya. Dan menjadi satu mereka yang seperti itu saja mengakui Allah sebagai Bapa. Maka Allah menerima kemuliaan karena bertambah banyak orang kudus yang mengakui Allah sebagai Bapa oleh karena Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah yang mengenal Allah di dunia ini, yang memanggil Allah sebagai Bapa. Hal itu mulai sejak Yesus dibaptis. Sebelum Yesus dibaptis, siapapun tidak memanggil Allah Bapa. Tidak mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah. Bahkan iblis juga tidak mengenal, malaikat juga tidak mengenal. Hanya ketika waktunya tiba, Allah mengakui, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya diketahui. Apa alasannya anak Allah menyatakan ke dunia ini waktu itu? Kita sudah beberapa kali mendengar mengenai kebenaran. Mengenai kebenaran, kebenaran pertama untuk anak Allah. Kebenaran kedua, alasan Allah diutus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Kebenaran ketiga, alasan Allah membiarkan manusia mengenal anak Allah untuk menyelamatkan manusia. Kebenaran pertama, karena anak Allah rendah hati di hadapan Bapa, maka untuk Bapa. Dan alasan anak Allah menyatakan ke dunia ini untuk membinasakan perbuatan iblis. Kebenaran ketiga, untuk menyelamatkan manusia. Allah memperlihatkan anak Allah kepada manusia. Bila kita memahami ketiga kebenaran, kita tidak bingung ketika membaca Alkitab. Jika tidak, pasti bingung. Alasan Allah menyatakan ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Pekerjaan membinasakan iblis pasti sukses dengan 100%. Pasti sukses. Iblis dan roh-roh najis, Yesus mengatakan semua mereka yang membuat dosa, termasuk kepada iblis. Apa itu dosa? Yohanes 16 ayat 9, akan dosa tidak percaya kepadaku. Maka mereka semua yang tidak percaya Yesus akan binasa bersama iblis. Tapi keselamatan itu hadiah. Kalau keselamatan itu tujuan, satu orang pun tidak binasa dan diselamatkan dengan kuasa Allah. Karena hadiah, orang memiliki iman saja diselamatkan. Pada zaman Nuh yang diselamatkan hanya 8 orang dan seluruh umat manusia binasa. Masa depan juga demikian, mereka yang percaya saja diselamatkan oleh Allah. Tapi iblis, mau atau tidak mau, akan dibinasakan oleh Allah 100%. Ketika Allah memproklamasikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pasti iblis paling terkejut sekali. Lalu Yesus ke padang gurun dan dipimpin Roh Kudus. Di padang gurun ia puasa karena dibaptis keturunan sebagai Abraham dan Daud dan anak Yusuf dikuburkan.
Dia kepada gurun dengan kedudukan sebagai anak Allah. Dan menghabiskan semua kekuatan tubuh dengan puasa. Dulu orang Korea mengatakan laki-laki mati jika 6 hari tidak makan. Dan perempuan karena agak lebih kuat 7 hari. Saya berpuasa biasa 7 hari. Sejak tahun pertama menjadi orang Kristen. Pada tahun 60-an mau 10 hari puasa di Gunung Chorong. Di situ tidak ada apa-apa, air juga tidak. Selama 10 hari tidak makan dan tidak minum, berpuasa. Sudah ada kepercayaan orang akan mati jika 6 hari tidak makan. Bagaimana aku selesai 10 hari puasa ini? Kalau mati, ya mati saja. Ayo pergi. Lalu berpuasa. Tahun berikutnya berpuasa 40 hari di Gunung Yongmon. Selama 20 hari minum sedikit, tapi karena susah buang air kecil. Sesudah 20 hari tidak minum juga. Demikian berpuasa. Akhirnya yang tinggal tulang dan kulit saja. Tidak ada daging. Puasa itu menghabiskan otot dan daging semuanya. Maka kepada Yesus tidak ada tenaga sedikit pun. Yang ada kepadanya hanya tuntunan Roh Kudus dan kebenaran. Waktu itu iblis menguji Yesus. Bukan iblis yang memenuhi dunia datang, tapi iblis yang tunggal itu datang. Di dalam angkasa yang menguasai angkasa hanya satu. Hanya satu. Dia menampakkan secara langsung kepada Yesus dan menguji Yesus. Karena dia diuji iblis, ada yang salah sangka. Seolah-olah dia diuji untuk kualitas. Bukan arti iblis itu pengawas ujian. Karena pada dasarnya iblis itulah pencoba. Maka di mana ada pencoba dan menguasai dan bekerja. Dan kedudukan sebagai anak Allah, Yesus masuk di daerah itu. Iblis itu membuat apa? Maka ketika Yesus selesai puasanya, iblis itu datang kepada Yesus. Apabila engkau adalah anak Allah, buatlah roti dengan batu ini. Hal membuat roti dengan batu itu gampang bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka membuat roti dengan batu itu hal yang sepele. Tetapi penggodaan itu karena iblis ingin mengabaikan ketuhanan Yesus. Apabila engkau adalah anak Allah, cobalah membuat roti dengan batu. Apa yang akan terjadi apabila dia membuat roti dengan batu dan makan? Jika demikian, mengabaikan sifat kemanusiaan 100%. Manusia bisa membuat roti dengan gandum, tapi dengan batu tidak mungkin. Apa itu antikristus? Itu adalah yang mengabaikan sifat kemanusiaan. Maka iblis, apabila engkau anak Allah, nyatakanlah sifat ketuhanan. Buatlah roti. Jika manusia membuat roti dengan batu, ia bukan manusia, tapi Tuhan. Jika mengabaikan sifat kemanusiaan, saudara dan saya tidak mendapat keselamatan. Karena yang mengganti dosa manusia itu hanya oleh manusia. Supaya ganti dosa manusia harus datang manusia. Yang mati sebagai pengganti itu harus manusia, tidak boleh Tuhan. Tuhan tidak punya darah, maka ketika manusia mati dapat menyelamatkan manusia. Maka demikian ingin mengabaikan sifat kemanusiaan.
Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hanya dengan roti manusia hidup, memang hidup dengan roti. Mengapa? Karena manusia hidup dengan roti, tapi manusia hidup juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian tertulis. Yesus mengatakannya, kita memiliki tubuh dan roh jiwa. Untuk tubuh harus makan roti, dan untuk roh harus makan firman. Jika saudara tidak makan, tubuh saudara tidak bisa tahan. Roh juga percis sama. Kedua, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu. Alkitab mengatakan bahwa para malaikat akan melindungi. Kakimu jangan terantuk kepada batu. Maka cobalah. Ada tertulis, jangan mencobai Allah. Kalau firman Allah mengatakan akan melaksanakan, pasti akan terlaksana. Maka kita hanya percaya saja. Kita tidak boleh menguji dulu lalu percaya. Percaya sesuai yang seadanya. Kita harus percaya karena Allah mengatakan yang terjadi, pasti akan terjadi. Bagi Satan mencoba supaya dia menjatuhkan diri. Apabila dia Tuhan, dia tidak akan terantuk kepada batu dan tidak akan mati. Demikian mengabaikan sifat kemanusiaan apabila dia menjatuhkan diri dan mati. Karena terantuk batu sesuai keinginan iblis dapat mengabaikan sifat ketuhanan. Ketiga, iblis itu sudah cukup putus asa dan sembahlah kepadaku, aku akan memberi seluruh kemuliaan dunia. Kemuliaan seluruh dunia akan lenyap pada suatu hari. Kebenaran yang diajar oleh Yesus dan Alkitab ialah kemuliaan dunia akan lenyap. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, kita tidak diselamatkan dengan emas yang akan lenyap. Emas memang akan lenyap. Dengan kemuliaan yang lenyap, ia mengajak Yesus supaya menyembah dia. Apabila engkau anak Allah, jika binatang melahirkan anak binatang dan jika manusia melahirkan anak manusia, maka anak Allah adalah Allah. Bagaimana Allah menyembah kepada siapapun? Ada tertulis sembahlah hanya kepada Allah. Nyala Satan, maka Satan langsung mundur. Maka Satan mencoba Yesus dengan seksama. Dia ingin mengabaikan sifat kemanusiaan Yesus. Mengabaikan ketuhanan, mengabaikan sifat kemanusiaan. Apakah engkau anak Allah? Dosa apa yang membawa kita ke neraka? Mengabaikan sifat kemanusiaan Yesus. Karena dikatakan dia anak Allah, maka dia bukan manusia. Kalau sekejap saat kita tergoda seperti itu, kita ke neraka. Dia adalah manusia. Karena dia manusia, bisa menyelamatkan manusia. Di samping itu, dia adalah anak Allah. Hal itu yang diajar Allah. Dialah anak yang kukasihi. Maka waktu dia naik ke atas gunung juga, dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah mengajar kita harus mendengarkan siapa. Dia menyatakan ke dunia ini dengan kedudukan anak Allah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Pertama kali iblis mengenal Yesuslah anak Allah. Dia tertekan dan datang kepada Yesus, lalu mencobai Yesus, lalu pergi. Lalu menghubungi kepada roh-roh kotor
Apakah zaman itu sudah ada internet? Semua roh najis yang berada di seluruh angkasa mengetahuinya. Maka Markus 3 ayat 11 mengatakan, di mana Yesus pergi, roh najis berteriak-teriak dengan ketakutan, engkau adalah anak Allah. Bukan hanya sekarang saja ada internet. Markus 1 ayat 23, roh najis berteriak-teriak, aku tahu engkau siapa, engkau adalah anak Allah, engkau datang untuk menyiksa kami. Mereka tahu mengapa Yesus datang, mereka lebih pintar daripada para pendeta masa ini. Lukas 8 ayat 28, orang kerasukan roh najis di Gerasat berteriak, hai anak Allah, aku tahu engkau siapa. Engkau adalah yang kudus yang datang untuk membinasakan kami. Dia lebih pandai daripada para minister. Mereka mengatakan engkau datang untuk membinasakan kami. Jika demikian, jangan suruh kami ke jurang maut, tapi kepada babi. Masa kini bukan sedikit, tapi banyak orang tidak mengenal jurang maut. Roh najis tahu meskipun tidak lulus sekolah teologi. Mereka bergemetaran dan ketakutan karena mengenal jika mereka ke jurang maut tidak bisa keluar sampai penghakiman terakhir. Demikian mereka akan binasa pada akhir zaman. Dalam peristiwa itu, apa yang Yesus ajarkan kepada kita ialah ada tertulis. Puluhan kali saya sudah mengatakan perbedaan agama dan iman Kristen. Maka mereka yang sanggup mengenal, pasti mengenal. Apa bedanya agama dengan iman Kristen? Dengan kata lain, agama itu tahayul, mistisme. Apabila seseorang mengalami hal yang misterius secara pribadi, pengalamannya dipahami secara filsafat dan dikembangkan secara teoris oleh murid-muridnya, itulah agama. 형식으로 이렇게 쭉 이론을 만들어 갑니다. 그게 종교입니다. Maka ada seseorang tokoh yang mengalami dan murid-muridnya yang mengembangkan pengalamannya sebagai teori, itulah agama. Apabila tidak ada murid-muridnya, pengalamannya akan selesai sebagai mistik. Tapi apabila ada murid-muridnya, itu menjadi sebuah agama besar. Tetapi iman Kristen bukanlah yang dibuatkan dogma sesudah Yesus muncul di sejarah. Maka kitab agama yang lain itu adalah buku mengenai dogma. Sedangkan kita ada para nabi turun-temurun sebelum Yesus. Ada para nabi yang tidak dapat terhitung daripada mulanya. Maka disebut hukum Taurat dan para nabi. Para nabi zaman itu diselesaikan oleh Yohanes Pembaptis yang lahir 6 bulan dahulu dari Yesus. Firman-Nya yang datang sesudah aku, yaitu sesudah hukum Taurat dan para nabi, maka demikian Yesus mengatakan. Maka dogma kekristenan bukanlah yang dibuatkan sesudah, tapi sebelum Yesus daripada mulanya. Agama yang lain dibuatkan dogma sesudah pemimpin agama itu berada. Tetapi kekristenan dogma dulu berada, itu namanya janji. Maka Alkitab menyebut itu bukan dogma tapi janji. Sudah ada nubuatan dahulu, ada janji dahulu. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan janji itu dikatakan dalam perumpamaan dan sebagian saja. Maka siapapun tidak mengenal. Tetapi pada zaman akhir melalui Yesus, oleh karena Yesus segala sesuatu tergenapi, yaitu yang kita ketahui.
Siapakah anak manusia itu? Dia adalah yang menyatakan sesuai nubuatan dan janji dari para nabi yang begitu banyak. 약속대로 그 예언한 그 예언대로 그대로 나타나신 분이에요. 그러니까 Maka dia adalah yang datang sesuai Alkitab. 다시 말하면 Dengan kata lain, yang datang sesuai nubuatan. Dengan kata lain, dia adalah yang datang sesuai janji. Ketika saudara bertemu seseorang pertama kali dan berjanji melalui telepon, di mana, pakai pakaian apa, dan memegang apa di tangannya. Demikian baru saling kenal dan dapat bertemu. 만날 수 있는 것처럼 Maka sudah dikatakan dahulu 예수 mengenai Yesus Kristus. Maka Injil itu mengatakan mengenai kehidupan Yesus sesuai melihat dan mendengar dengan jelas. 이분이 Karenanya kita memastikan apakah dia selaras dengan janji yang ada dahulu, 그것을 우리 maka kita percaya Yesus adalah yang percaya nubuatan. Dan yang percaya nubuatan itu adalah yang percaya Yesus. Mengapa? Karena kedua-duanya harus selaras. Apabila percaya nubuatan dahulu, itu berarti percaya Yesus. Percaya Yesus sama dengan percaya nubuatan. 예수는 과거에 Maka mereka yang percaya Alkitab adalah yang percaya Yesus. Mereka yang percaya Yesus adalah yang percaya Alkitab. 성경을 믿는 사람이에요. Sesudah Yesus tidak ada nubuatan. Roh Kudus juga bukanlah yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, nantikanlah Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Melalui Nabi Yoel 600 tahun sebelum Yesus, kisah 2 ayat 17 bernubuat. 사도행전 2장 17절에 예언했죠. Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku. 이렇게 말씀했습니다. Kedatangannya yang kedua kali juga terjadi pada akhir zaman. Kedatangannya yang kedua kali itu, dia yang sudah ke surga akan datang kembali. 올라가시니까 다시 재림한다는 것을 Kita tidak menantikan secara samar-samar. Bukankah dia mengutus Roh Kudus dahulu? Itulah tanda-tanda akhir zaman. Itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali. Mengutus Roh Kudus dahulu, maka sesudah dimulai kedatangannya yang kedua kali itu. 되었다 이 말. Maka pada hari ini, dia mengutus Roh Kudus kepada saudara dan saya. Tetapi mengenal Roh Kudus, tapi mengenai Roh Kudus juga sudah dinubuatkannya dahulu. Roh Kudus akan datang bila aku pergi. 그래서 내가 떠나가야 성령 오실 것이다. Maka dia pergi pada waktunya, ia akan datang kembali pada waktu yang hanya diketahui Bapa. 아시는 날에 그가 나를 가라. Ketika dia menyuruh aku pergi, aku akan datang. Maka kita menerima Roh Kudus dengan penuh. Hal itu berarti kedatangan Tuhan kedua kali. Itu sudah mulai. 이미 준비 재림이 이미 시작된 것이다. 그래서 뭐라 하시죠? Maka apa yang ia katakan? Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita? Roh najis pergi oleh karena Roh Kudus. Maka kita tahu Roh Kudus berada di dalam diri kita. 아는 것이고. 그러면 성령 Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itu adalah kerajaan Allah sudah datang di dalam diri kita. Demikian Matius 12 ayat 28. 그렇게 말씀하셨습니다. Pada akhirnya dia tidak akan mengutus Roh Kudus lagi dan menutup semuanya. Waktu itu dialah akan datang di tengah-tengah udara. 재림하신다. Maka hari inilah hari yang diselamatkan dan hari menerima kasih karunia. Jika pada waktu Roh Kudus tidak datang lagi, siapapun tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. 또 예수를 주라 할 수가 없어요. 성령 임한 때는 Tapi pada waktu Roh Kudus masih datang, mereka bisa mengaku Yesus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakannya. Tapi apabila Roh Kudus tidak datang, siapapun tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Maka kita dipesan untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Begitu mengagumkan 정말 이 karena mengatakan mengenai Yesus mendahulunya. 그래서 Maka dogma gereja Kristen sudah ada sebelum Yesus datang dengan perjanjian. Dogma itu sudah dipastikan. 교리가 확정되어 있다. Dogma itu bukan dibuat sesudahnya. Dogma dibuat sebelumnya. Demikian perbedaannya dengan jelas. Begitu jauh berbeda. Maka iman kita bagaimana kokoh. Betapa heran dan betapa jelasnya. Maka kita tidak boleh ragu-ragu. 조금도 의심할 여지가 없는 것이다. 지금 여러분이
Meskipun saudara mendengar khotbah di gereja, tapi saudara tetap suam-suam kuku. 맹맹하고 Dan meskipun mendengar firman perintah ketertiban Allah, tetapi tetap suam-suam kuku. Itu ternyata saudara mengutuki roh jiwa sendiri. Alkitab mengatakan, aku menghakimi umatku. Ngeri benar jatuh dalam tangan Allah. Demikian Ibrani 10 ayat 30-31. 10장 30절로 31절에 말씀한다. Lalu meskipun menerima Roh Kudus, jangan merosot. Demikian memperingatkan. 하고 우리에게 경고를 하는 겁니다. Iblis berusaha sampai akhir supaya menggoda orang percaya agar murtad dari iman. 믿음을 얻게 하려고 애를 쓰거든요. Maka di dalam doa yang diajar Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari si jahat. 이게 뭐냐면 Itu maksudnya yang menggoda itu iblis. Jangan membiarkan kami digoda iblis, karena dialah membawa ketidakpercayaan. Lepaskanlah kami dari si penjahat. Roh najis itu disebutkan seperti itu. Lindungilah kami dari si jahat itu. 늘 보호해 주시옵소서 하는 기도입니다. Supaya jangan digoda oleh iblis dan supaya jangan jatuh oleh karena si penjahat itu. Supaya jangan terpukul oleh si penjahat itu. 하는 것이다. Kalau satu kali digoda oleh iblis, Yudas Iskariot mengikuti Yesus sebagai muridnya dan bekerja pekerjaan Yesus. 하면서 예수 일을 합니다. 그러나 Tapi iblis sudah membisik-bisikkan pikiran untuk mengkhianati Yesus. 생각을 넣어버렸어요. 요한복음 10장 Yohanes itu juga 13 ayat 2 sudah membisikkan pikiran untuk menjual Yesus. Hatinya telah tercemar dengan pikiran iblis, sudah terluka, sudah mati. 상처받았어요. 죽었어요. 결국 Waktu itu Yesus mengatakan, dia iblis. 악인이다. Meskipun dia mengikuti dan bekerja pekerjaan Yesus, tapi dia iblis. 그가 Meskipun dia mendekat Yesus dan mencium Yesus, tapi Yesus mengatakan, apakah kamu menjual aku dengan ciuman? 파느냐 예수께서 말씀하셨죠. 오늘 Apakah itu ibadah? Ibadah itu ciuman. Ibadah itu artinya ciuman. 예배란 뜻은 입맞춤이란 뜻이에요. 하나님께 Meskipun saudara mencium Allah, tapi hati saudara sudah melihat Allah sebagai yang keji dari pandangan Allah. 볼때 가증할는지도 모른다. 가증할는지 모른다. Katakan saja suami istri tinggal satu tempat. Aku akan meninggalkan suamiku. Dalam hati sudah ada keputusan. Dia akan meninggalkan. 해놓고 Tapi di luar, dia sambil senyum-senyum. Dia baik kepada suaminya. Orang lain tidak tahu, suami juga tidak tahu. Tapi ketika Allah melihat itu, betapa jijik. Pasti Allah mengatakan dia iblis. Betapa jijiknya, coba bayangkan. Di luar dia senyum manis. Tapi di dalam hati, dia mau meninggalkan suaminya. Betapa keji. 더럽기시나 Kalau kata-kata itu diganti dengan kata-kata masa kini, akan menjadi, hai roh kotor yang jijik. Ananias dan Safira menjual harta bendanya dan mempersembahkannya. Meskipun mempersembahkan manusia tidak tahu, malah bertepuk tangan. 사람들은 모르죠. 박수를 보내죠. Mereka iri tapi tidak bisa menipu Roh Kudus ketika Roh Kudus mengenal hati mereka. Betapa jijik. Maka kita diajar supaya kita jangan munafik dan jangan jatuh ke dalam pencobaan seperti itu. Kita cari Yesaya 26 ayat 14. 이사야서 26장 14절 성경을 다 한번 찾아봅시다. 예. 정말 Meskipun umat Allah, tapi menjadi apa ketika dia merosot? Dia menjadi roh najis. 하나님이 말하고 있어요. Yesaya 26 ayat 14 kita cari. Dengan suara keras kita baca. 이사야서 26장 14절 다 같이 큰 소리로 Mulai. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah atau roh najis tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Mengatakan apa akan roh yang dihukum oleh Allah. Mereka sudah mati. Di sini arti asli mati itu roh yang gelap. 입니다. 그늘음자 Catatan kaki di bawah juga mengatakan roh-roh yang berada di bawah bayangan itu sama dengan penghulu kegelapan di Efesus. 음령. 그러니까 이 에베소에 말한 어둠의 주관자라는
Menjadi roh najis itu menjadi roh yang gelap. Menjadi roh yang gelap, menjadi roh najis. 아주 귀신 된다고 말했어요. Jika mati dengan hukuman Allah, menjadi roh yang gelap. 5 gadis dari 10 mempersiapkan untuk menerima pengantin laki-laki. 준비를 하고 있습니다. 그러나 Tetapi mereka terlambat, maka ketika mempelai datang, tidak bisa masuk ke dalam perkawinan. Sesudah pintu tertutup tidak mungkin masuk, mereka hanya berusaha untuk masuk ke pernikahan yang mereka tidak bisa masuk. 부모님이 쳤던 것뿐이에요. Berusaha tapi akhirnya tidak bisa masuk. Oleh sebab itu, kita harus menjalankan kehidupan iman dengan jelas. 정말로 신앙생활은 분명해야 한다. Jika tidak percaya dengan jelas dan mati menjadi roh yang gelap, sudah mati artinya menjadi roh yang gelap. 음령이 된다. Menjadi 음부의 영이 roh dunia alam maut atau roh najis. Kita adalah yang percaya firman Allah. 우린 하나님 Bagaimana percaya? 어떻게 믿느냐? 예수 Percaya Yesus itu ialah percaya janji. Percaya perjanjian Alkitab itulah yang orang yang percaya Yesus. Kita berseru sama-sama, aku percaya Alkitab. Mulai, aku percaya Alkitab, aku percaya Alkitab. 성경 믿는 Mereka yang percaya Alkitab adalah yang percaya Yesus. Kita berseru, aku percaya Yesus. 2 kali. Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus. Itu berarti kita percaya Alkitab dan Yesus itu selaras. 시스템을 믿는 겁니다. 다시 1 kali lagi, aku percaya bahwa Yesus dan Alkitab itu selaras. Mulai, aku percaya bahwa Yesus dan Alkitab itu selaras. Aku percaya bahwa Yesus dan Alkitab itu selaras. Dia adalah yang selaras dengan Alkitab. Dia adalah anak Allah. Maka seperti Yesus mengatakan, ada tertulis, apabila meninggalkan Alkitab, Yesus tidak mengakui pekerjaannya. 서는 바로 자기를 인정하지도 아니하시고 Seperti Bapa menyaksikan aku dan aku sendiri juga menyaksikan aku. Demikian Yohanes 8 ayat 18. Dan Yohanes 5 ayat 39, Alkitab juga menyaksikan aku. 라고 말씀하십니다. 오늘 Kita harus menjadi orang kebenaran dan demikian kita harus memberkati roh jiwa kita sendiri. 축복하고 사랑해야 됩니다. Harus memberkati roh jiwa sendiri. Kita berseru, mari roh jiwaku terimalah berkat. Mulai, mari roh jiwaku terimalah berkat. Mari roh jiwaku terimalah berkat. Mari roh jiwaku terimalah berkat. Harus menerima berkat. Dengan janji Allah, berkat itu adalah yang dijanjikan Allah. Mazmur 133:3 mengatakan Allah sudah memerintahkan berkat. Karena Allah sudah memerintahkannya, tinggal kita menerimanya. Maka jangan kita menghadapi hari separuh dari kita masuk, tapi separuh yang lainnya tidak boleh masuk karena pintunya terkunci. Kita harus berusaha supaya kita semua masuk ke dalamnya, seperti 8 orang keluarga Nuh yang masuk ke dalam bahtera. Maka kita adalah yang percaya anak Allah, karena kita menjadi satu dengan Yesus dengan baptisan, maka Bapa Yesus menjadi Bapa kita. 침례를 받아 연합함으로 예수의 아버지가 나의 아버지. 다시 한번. Kita berseru, Bapa Yesus Kristus adalah Bapakku. 3 kali, mulai. Bapa Yesus Kristus adalah Bapakku. Bapa Yesus Kristus adalah Bapakku. Karena Allah mengatakan dialah anak yang kukasihi dan Yesus mengatakan Allah dialah Bapakku. Karena kita menjadi satu dengan Yesus dengan baptisan, maka Bapa Yesus menjadi Bapa kita. Maka supaya kita lebih mengenal Yesus oleh karena Roh Kudus dan mengambil bagian di dalam kebenaran. Demikian supaya kita jangan menjadi roh yang gelap di dalam maut. 음부의 영이 되지 아니하도록 Kita harus berjaga-jaga supaya kita hidup di kerajaan surga. Tuntunlah aku dengan Roh Kudus, turut bekerjalah dengan Roh Kudus. Mari berdoa dengan bersuara. 하십시다.
Engkau telah menyediakan darah daging Yesus kepada kami di dalam Alkitab ini. Tapi sungguh tidak dengan kekuatan otak kami adalah debu tanah yang tumpul. Maka tolonglah setiap kami bila sungguh bersandar penuh pada Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami, agar kami seumur hidup kami sungguh dapat minum darah Yesus dan makan daging Yesus. Biarlah seluruh kami anak-anak-Mu bersandar penuh pada Roh Kudus. Bapa, kehidupan kami di dunia begitu singkat. Sungguh kami tidak mau lewat seperti embun dan tidak ada arti bagi nama Yesus. Karena itu Bapa, berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Kami tahu kami adalah anak Allah. Biarlah kami tidak jatuh dalam pencobaan oleh iblis Bapa. Biarlah kuasa karunia Roh Kudus memenuhi kami semua gereja-Mu ini, agar seumur hidup kami memelihara iman yang Engkau berikan, dan kami sungguh dapat menggenapi kehendak-Mu yang indah di bumi ini maupun di sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, tak kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang penuh gunung tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Allah panggilku hormati, kemanapun ku kan pergi. Baik suka ataupun duka, ku kan turun setiap hari. Siapa palingkan ku darimu, hanya maaf itu sendiri. Siapa palingkan ku darimu, hanya maaf itu sendiri. Bila mau jatuh banjir, Injilmu kan kami bawa. Dikasih di jalan sodom, mencari selamatkan jiwa. Dan kami bersuka Tuhan, menjadi hamba-Mu setia. Biar kami bersuka Tuhan, menjadi hamba-Mu setia. Hormat mulia kuasa puji bagi-Mu sajalah Tuhan. Kami berita Kau tanggung, biar kami pun dikaruniakan. Layani bukan untuk tenar, melainkan sebab kesukaan. Layani bukan untuk tenar, melainkan sebab kesukaan. Amin. Sertailah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih sayang Allah Bapa, pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat sore.